Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik amalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka. Beliau mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba. Adalah amalan yang konsisten dilakukan oleh seorang hamba, sekalipun amalan tersebut sedikit dilakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini dan khususnya di bulan Ramadan ini, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin begitu semangatnya mereka menjulang keutamaan pahala di bulan Ramadan. Bagaimana mereka begitu semangatnya untuk beribadah. Semua ketaatan dilakukan dengan penuh semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tidak bisa dipungkiri, ketika Ramadan berakhir, betapa banyak juga di antara kaum muslimin kita lihat ketika Ramadan berakhir dan berlalu, maka ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan ini, mereka tidak melakukannya lagi. Berangsur-angsur dan lama-kelamaan ibadah yang telah mereka lakukan itu hilang, entah pergi ke mana. Dan bahkan yang dahulunya selama bulan Ramadan mereka rajin membuka mushaf, ketika keluar Ramadan mushaf itu tidak pernah disentuhnya sedikit pun sama sekali. Inilah yang menjadi permasalahan bagi kita umat Islam pada hari ini. Ramadan dijadikan sebagai titik untuk perubahan, titik untuk memperbaiki diri. Namun ketika bulan ini berlalu, maka semua ketaatan itu hilang, pergi, sirnah begitu saja dan tidak jelas, sehingga tidak ada lagi ketaatan. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan tersebut terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba. Memang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ataupun terus-menerus di atas ketaatan bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena mengingat memang ada masanya kita itu semangat dalam beribadah, dan ada masanya kita itu malas untuk beribadah. Maka sejatinya ini semua bermula dan bermuara kepada hati setiap muslim. Kalau seandainya hati setiap muslim itu bersih, maka insya Allah ketaatan-ketaatan yang telah dia pupuk, yang telah dia bangun selama Ramadan itu bisa akan dia pertahankan sekalipun Ramadan itu telah pergi. Namun kalau seandainya hati seseorang, hati kita penuh dengan dosa dan noda, maka sejatinya rasa malaslah yang akan muncul, sehingga apa? Ketaatan-ketaatan yang telah dibangun selama ini itu akan roboh dan mudah hilang, pergi begitu saja. Lalu bagaimana syariat kita yang mulia, Islam, mengajarkan kepada kita bagaimana agar ibadah yang telah kita bangun, yang telah kita bina selama Ramadan ini, yang telah kita berusaha untuk membangunnya, agar tidak hancur, agar tidak hilang, sehingga ketika keluar Ramadan ibadah-ibadah itu tetap bisa kita lakukan, dan terus ketaatan itu bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa tips dan kiat-kiat agar
ibadah yang kita lakukan itu bisa istiqamah terus menerus sehingga menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesungguhnya semua ketaatan, kemudahan-kemudahan, kebaikan yang kita lakukan itu tidak lepas dari taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah, mohonkanlah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan kita memperbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Banyak sekali doa yang bisa kita minta, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dengan kita meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga doa yang senantiasa dibaca dan dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya berdasarkan keterangan daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya doa yang paling banyak yang sering dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca dan dia mohonkan kepada Allah setiap hari adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini yang dapat kita lakukan dengan memperbanyak doa, memohon keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqamah dan konsisten di dalam melaksanakan ibadah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan membentuk lingkungan yang baik, yaitu dengan berteman, bergaul dengan hamba-hamba Allah yang saleh, berkawan dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagaimana hal ini diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, "Mathalu al-jalis as-salih ka sahibil misk." Perumpamaan hamba Allah yang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang menjual minyak kasturi. Walaupun dia menjual minyak kasturi dan tidak memberikannya kepada kita, atau kita tidak mampu untuk membelinya, paling tidak baunya saja dan aromanya saja bisa kita dapatkan karena kita senantiasa bergaul dan dekat dengannya. Inilah kebiasaan para ulama terdahulu, di mana mereka ketika hati mereka ditimpa oleh gundah gulana, oleh kemalasan di dalam beribadah, maka mereka akan pergi kepada hamba-hamba Allah yang saleh, akan pergi kepada kawan-kawannya yang saleh dan berusaha untuk bertanya dan meminta nasihat kepadanya. Bahkan Al-Fudail ibn Iyad mengatakan hanya dengan sekedar melihat wajah orang yang saleh maka hati manusia akan mengkilap, katanya. Nazrul mu'min ilal mu'min yajlu al-qalba. Inilah yang mereka lakukan ketika hati mereka ditimpa oleh kemalasan, oleh jenuh dalam beribadah, kurang bersemangat dalam beribadah. Mereka pergi kepada kawan-kawannya yang saleh, kemudian meminta nasihat kepadanya. Sebagaimana yang diterangkan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, merupakan murid daripada Ibnu Taimiyah. Beliau meriwayatkan, dahulu kami ketika menuntut ilmu, murid daripada Ibnu Taimiyah, maka ketika kami merasakan gundah gulana, ketika hati kami ini merasakan jenuh, bosan, malas dalam melakukan ibadah, malas dalam menuntut ilmu, maka kami pergi kepada Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat kepadanya, dan bahkan hanya sekedar dengan melihat wajahnya saja hilanglah gundah gulana hati kami, hilanglah rasa jenuh tersebut, dan mulai hati kami kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan agar kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran adalah obat, adalah penawar sejati yang sesungguhnya yang bisa membersihkan noda-noda dan kerak yang ada di hati kita. Ketika kita banyak membaca lembaran dari mushaf Al-Quran,
maka noda dosa tersebut akan hilang. Namun semakin sedikit kita membuka Al-Quran, maka noda-noda dosa tersebut tentu tidak akan hilang. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, itu di antara salah satu tujuan dan manfaatnya adalah sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini tidak bisa kita pungkiri. Al-Quran adalah salah satu solusi dan obat jitu agar hati kita ini bersih. Sehingga ketika hati bersih, maka ketaatan-ketaatan itu akan mudah kita lakukan. Sehingga apa? Istiqamah kita insya-Allah di dalam menjalankan ibadah-ibadah walaupun Ramadan pergi meninggalkan kita. Dan juga kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini adalah salah satu kesempatan bagi kita sebenarnya untuk menggabungkan dua ibadah yang dahsyat agar kotoran dan noda yang ada di hati kita itu bersih, yaitu dengan tilawah Al-Quran dan juga bersungguh-sungguh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Para ulama bahkan mereka mengumpamakan bahwasanya puasa Ramadan dan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan itu ibarat air dan sabun yang menghilangkan noda dan dosa. Bagaimana kita melihat ketika air dan sabun ini dipadukan, kemudian kita akan membersihkan kotoran, maka kotoran itu akan hilang dan bersih. Maka begitulah umpama Ramadan, puasa yang kita lakukan di bulan ini, dan Al-Quran yang kita baca sebanyak mungkin di bulan ini, ketika dua ibadah ini dipadukan, maka insya Allah hati kita yang penuh dengan noda dan kotoran itu akan hilang. Karena sejatinya rasa malas, rasa jenuh, rasa malas dan tidak konsisten melakukan ketaatan itu memang disebabkan oleh karena noda dan dosa yang ada di hati kita. Inilah 3 amalan yang mungkin barangkali yang bisa kita maksimalkan setiap harinya. Kita memperbanyak doa kepada Allah, kemudian berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan ini adalah sebaik-baik zikir, karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, "Inna dzikra shifa' al-qulub wa dawa'uhu." Sesungguhnya zikir adalah obat hati yang sesungguhnya. Maka di antara zikir yang terbaik itu adalah dengan kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Mari Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini sebagai bulan titik untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan ketika kita diberi oleh Allah kemudahan dan taufik untuk mudah dalam melakukan ketaatan, mari kita jaga ketaatan-ketaatan tersebut walaupun Ramadan nantinya pergi berlalu meninggalkan kita. Sehingga para ulama salaf terdahulu mereka memberikan nasihat kepada murid-muridnya, "Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan." Jadilah kalian hamba Allah yang sesungguhnya, yang beribadah kepada Allah setiap saat, kapanpun dan dimanapun, dan janganlah kalian hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar Ramadan kali ini bisa menjadi bulan sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah Ramadan berlalu, ketaatan-ketaatan dan semua amal saleh yang telah kita bangun, yang telah kita mulai pada Ramadan kali ini bisa kita terus lanjutkan sehingga sekalipun Ramadan pergi meninggalkan kita, dan sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjemput dan mengambil nyawa kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beribadah, istiqamah, konsisten beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, sampai ajal menjemput kalian, yaitu dengan cara kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Rugi kita kalau selama Ramadan sementara dosa kita tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang, kata malaikat Jibril dalam salah satu doanya, kalau usianya sampai menjelang Ramadan tapi selama Ramadan dosanya tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita perbanyak taubat istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu, agar dosa kita lebur, agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harapkan ampunan dengan cara beristighfar. Sementara dosa di antara kita sesama umat manusia maka akan bisa dihilangkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling memaafkan. Maka mari kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaaf-maafan di antara sesama umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, puasa Syawal menjadi salah satu sunnah yang dianjurkan setelah Ramadan. Apa keutamaannya dan bagaimana cara agar lebih mudah menjalankannya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Benar bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu di antara rahmat dan cinta Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di samping mewajibkan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita dan menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Seperti halnya salat wajib 5 waktu yang kita kerjakan, maka ada sebelumnya dan setelahnya amalan-amalan sunnah yang mengiringinya, yang kita kenal sebagai dengan amalan nafilah atau amalan rawatib. Maka puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu ibaratnya seperti amalan nafilah atau amalan rawatib, sebagai bentuk penyempurna dari kekurangan ibadah puasa wajib Ramadan yang kita lakukan. Maka ini di antara keuntungan dan hikmah kenapa adanya puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai salah satu bentuk penyempurna dari kekurangan ibadah yang kita lakukan. Di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal fakana kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi SAW, kemudian dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal setelah itu, maka pahalanya dan keutamaannya, kata Nabi SAW, sama seperti dia puasa selama 1 tahun. Ini begitu dahsyatnya dan begitu luar biasanya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketika kita berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa selama 1 tahun? Maka ini dapat kita lihat bagaimana keutamaan puasa Ramadan. Karena 1 hari kita berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berpuasa 30 hari, maka berarti dikali 10 maka sama kita berpuasa selama 300 hari. Maka begitu juga dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal kalau kita kali 10 kali lipat, maka pahalanya sama dengan kita berpuasa selama 60 hari. Maka ketika kita totalkan 2 ibadah puasa ini, puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama kita beribadah dan berpuasa selama 360 hari. Dan ini terbukti kalau kita lihat hitungan bulan Hijriah itu totalnya lebih kurang hanya 354 atau 355 hari. Maka
sangat logis dan masuk akal keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika kita berpuasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Lalu bagaimana cara untuk kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini dan mudah kita lakukan dan tidak luput oleh kita keutamaan puasa selama 1 tahun ini? Di antara caranya adalah bisa kita lakukan puasa ini setelah Id pertama umpamanya. Bisa kita mulai dengan pada 2 Syawal dan berurutan. Ini di antara salah satu hikmahnya dan faedahnya kalau seandainya kita lakukan secara berurutan, karena hawa dan semangat puasa Ramadan belum jauh meninggalkan kita, sehingga ketika kita memulai ya setelah Syawal pertama, lalu kita mulai untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini secara berurutan, maka insya Allah semangat ya untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa kita lakukan segera mungkin. Kenapa hal ini? Ini untuk menambah motivasi kita. Karena kalau seandainya kita mengundur-undur waktunya untuk mengerjakannya, taulah kita ingin melakukannya nanti saja di pertengahan bulan atau setelah 10 hari di bulan Syawal akan saya kerjakan, maka kita tidak tahu kaum muslimin, kemungkinan banyak hal-hal yang menyibukkan kita atau rencana-rencana yang tidak terpikirkan oleh kita sehingga sulit dan berat bagi kita untuk melakukannya. Maka ketika ada waktu dan kesempatan, lakukanlah puasa Syawal itu semaksimal mungkin. Ketika ada waktu, kerjakan. Walaupun pelaksanaannya itu tidak berurutan, walaupun umpamanya sekali 2 hari, walaupun umpamanya sekali 3 hari, walaupun umpamanya Senin dan Kamis, maka kerjakan. Jangan kita undur-undur waktunya. Selagi ada kesempatan, lakukan. Ini di antara cara agar puasa itu bisa kita selesaikan. Kenapa betapa banyak di antara kaum muslimin ketika Syawal diberikan oleh Allah kesempatan kepadanya, namun mereka undur-undur waktu puasanya sehingga 4 hari hanya mereka dapatkan puasa Syawal, sehingga 2 hari tidak mereka dapatkan dan Syawal pergi berlalu begitu saja sehingga luput keutamaan puasa selama 1 tahun itu mereka dapatkan. Maka Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, beliau menyebutkan, wa'lam anna ajra siyamiha yuhsal liman sama mutawaliya atau mutafarriqah. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya pahala puasa di bulan Syawal itu bisa diperoleh oleh seorang hamba bagi mereka yang mengerjakannya baik secara berurutan maupun secara terpisah. Boleh bagi kita untuk mengerjakannya secara berurutan, umpamanya dari 2 Syawal atau 3 Syawal secara berurutan 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Syawal, atau boleh juga kita lakukan secara terpisah. Ini bisa kita lakukan dan insya Allah keutamaannya akan kita dapatkan. Maka di antara caranya adalah lakukan puasa Syawal itu selagi ada waktu dan kesempatan, dan selagi kita tidak sibuk, kerjakan segera mungkin. Maka itu di antara salah satu kiat agar Syawal 6 hari itu bisa kita tuntaskan. Karena inilah yang sulit umumnya dilakukan oleh kaum muslimin. Walaupun jumlahnya hanya 6 hari, tetapi betapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa menuntaskan dan menyelesaikannya. Ini diakibatkan karena mereka ketika ada waktu dan kesempatan, mereka mengulur-ulurkannya. Besok saja, sehingga Syawal yang Allah berikan untuknya berpuasa selama 6 hari tidak bisa mereka tuntaskan. Bahkan ada di antara kaum muslimin itu yang tidak mendapatkan 1 hari saja puasa di bulan Syawal. Demikian, ini yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan kepada yang menanyakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penanya taufiknya dan hidayahnya, dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian apa yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama dan juga terutama kepada kami pribadi. Mari
bulan Ramadan yang masih ada ini kita maksimalkan sebaik mungkin untuk beribadah dan menyongsong pahala yang Allah sediakan kepada kita, dan kita berusaha dan memohon kepada Allah senantiasa agar mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang istiqamah di jalannya, karena istiqamah adalah salah satu jalan mudahnya kita untuk mendapatkan dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.